Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 559-560-0. 7. Tetua ketujuh. Kau, kenapa kau di sini? Ketika pelayan cantik itu melihat pria setengah baya yang pendek dan gemuk itu, dia membeku di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Siapa lagi kalau bukan tetua ketujuh, yang baru saja diberi pelajaran oleh Kevin Ye di lantai atas. Tuan ketujuh berasal dari dunia bawah di Laut Selatan. Restoran makanan laut ini milik Tuan ketujuh, atau lebih tepatnya, itu adalah milik Tuan ketujuh. Setelah mendengar bahwa seseorang membuat masalah di lantai bawah, Tetua ketujuh menjadi semakin marah, dan dia buru-buru membawa beberapa pria berpakaian hitam ke bawah. Dia ingin melampiaskan ketidakpuasannya dan berpura-pura menjadi seorang maestro dunia bawah. Namun, ketika Tuan ketujuh mencapai tangga di lantai 2, dia langsung ketakutan. Meskipun dia hanya melirik dari jauh, Tuan ketujuh sekali lagi melihat pemuda yang menakutkan itu dari sebelumnya. Saat ini, Tuan ketujuh seperti seekor harimau yang menunggangi harimau. Dia tidak bisa naik, juga tidak bisa turun. Pada akhirnya, Tuan ketujuh hanya bisa memilih untuk menelan pil pahit dan berjalan maju. Tentu saja, tetua ketujuh tidak bodoh, dan pasti tidak akan berani mencari masalah dengan Kevin Ye. Dengan pinggangnya yang diturunkan, tetua ketujuh berlari ke arah Kevin Ye. Dengan senyum menyanjung, dia membawa kartu emas. Ketika Kevin Ye melihat tetua ketujuh, dia tersenyum tipis. Yo, bukankah ini Xiaoqi? Bagaimana mungkin kamu bebas untuk turun? Ketika Kevin Ye mengatakan ini, suasana seluruh lantai 2 menjadi dingin. Baik itu pelanggan di lantai 2 atau pelayan cantik, mereka semua tercengang. Di Laut Selatan, mereka yang berani memanggil tetua ketujuh Xiaoqi mungkin bisa menghitung sampai 1. Itu adalah maestro terkenal dari dunia bawah. Makhluk kecil, apa-apaan yang kamu katakan? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menghancurkan mulutmu menjadi berkeping-keping? Tanpa menunggu Tuan ketujuh berbicara, seorang sosok berpakaian hitam telah berjalan di belakangnya dan dengan arogan memarahinya, ingin memukul Kevin Ye. Ketika Yu Haoran dan Fang Minli melihat kejadian ini, mereka sangat senang, terutama Yu Haoran. Dia menghela napas lega dan mengumpat dalam hatinya, sialan. Yu Haoran menggoyangkan kakinya, menunggu 3 hingga 5 pria berpakaian hitam untuk mengurus Kevin Ye dengan baik. Namun pada saat berikutnya, apakah itu Yu Haoran, Fang Minli atau sekelompok siswa, semuanya tercengang. Wajah Tuan ketujuh yang tersenyum segera berubah menjadi hijau karena ketakutan. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik anteknya yang ingin bertarung dengan Kevin Ye, dan segera menamparnya 2 kali. Bajingan, bagaimana bisa kau berbicara seperti ini pada Tuan Muda Ye? Tuan Muda Ye memanggilku Xiaoqi, itu hanya akan mempermalukanku. Apa yang kau gumamkan? Apa kau percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu sekarang dan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan hiu? Penatua ketujuh, aku. Jelas, Tuan ketujuh yang pendek dan gemuk ini sudah ketakutan setengah mati oleh Kevin Ye, dia takut tidak akan bisa dengan mudah menyinggung Kevin Ye. Baru saja, Tuan ketujuh mendengarkan di tangga lantai 2 untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa pemuda di depannya ini bermarga Ye. Meskipun mereka berdua tidak saling kenal, dia tetap menjilat dan memanggilnya Tuan Muda Ye. Bentuk sapaan ini mengandung banyak misteri yang tidak akan bisa dipahami oleh orang luar. Setelah merawat adik laki-lakinya, Tuan ketujuh sekali lagi membungkuk, dengan ekspresi gembira di wajahnya saat dia menatap Kevin Ye, dan meminta maaf, Tuan Muda Ye, orang-orang di bawah komandomu tidak tahu apa-apa, jika kau memaafkanku, maka maafkan aku. Seorang lelaki tua menyapa seorang murid dan meminta maaf. Ini adalah pertama kalinya dia melihat permintaan maaf seperti itu. Fang Minli dan Yu Haoran tercengang, menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak berani mempercayainya. Adapun kelompok murid itu, terutama para gadis, mereka memandang Kevin Ye dengan rasa hormat yang dalam. Beberapa dari mereka bahkan memiliki bintang di mata mereka. Kevin Ye dengan santai melambaikan tangannya, dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Tidak mudah bagi orang-orang ini untuk keluar bermain, jadi aku tidak akan merendahkan diriku ke level mereka. Namun, kamu harus diberi pelajaran di masa depan. Jika tidak, jika kamu ceroboh dan terpisah dari tubuhmu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu.
Kata-kata Kevin Ye mengandung sedikit ancaman, dan ketika dia memikirkan tentang Old Third yang baru saja ditebas menjadi dua oleh Kevin Ye, tetua ketujuh merasakan ledakan kepanikan. Dia mendengus dingin dan berkata, "Terima kasih Tuan Muda Ye, terima kasih Tuan Muda Ye." Kevin Ye tertawa dan menyalakan sebatang rokok, lalu meludah ke arah tetua ketujuh, "Xiaoqi ini, jangan terlalu banyak bicara tentangnya. Ambil saja kartuku dan selesaikan tagihannya. Kami memiliki sekelompok siswa yang masih memiliki kegiatan di sore hari, jadi kami tidak akan tinggal." "Jangan, Tuan Muda Ye, kamu datang ke tempatku untuk makan, itu mempermalukanku. Xiaoqi, bagaimana aku bisa membiarkanmu menghabiskan uang untuk membayar? Aku akan mentraktir untuk makanan ini, aku akan mentraktir untuk ini." Akting Tuan ketujuh ini cukup bagus. Awalnya, orang yang tidak makan apapun tidak punya banyak uang, jadi itu tidak bisa dibandingkan dengan nilai hidup mereka. Namun, Kevin Ye menjabat tangannya dan berkata, "Itu hanya uang untuk makan, aku masih mampu membayarnya. Selain itu, teman sekelasku baru saja mengatakan bahwa kamu harus berhenti mengoceh dan segera membayar makanannya." Kali ini, tetua ketujuh benar-benar dalam posisi yang sulit. Dia pasti tidak akan berani mengambil uang Kevin Ye, tetapi dia tidak akan senang jika dia tidak mengambil uangnya. Pada akhirnya, dia masih seorang veteran, jadi dia langsung memikirkan sebuah rencana. "Tuan Muda Ye, ada total 1,08 juta di meja Anda. Awalnya, itu bukan masalah besar, tetapi jika Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak mengambil uang itu dan memberi Anda muka, maka saya akan secara simbolis mengambilnya. Tuan Muda Ye, bagaimana menurut Anda? Saya akan memberi Anda diskon dan menghapus sebagiannya, bagaimana menurut Anda?" Tuan ketujuh memiliki senyum menyanjung di wajahnya. "Anda bos di sini, Anda bisa mengatasinya." Menerima anggukan persetujuan Kevin Ye, tetua ketujuh terkekeh dan berkata, "Baiklah, kalau begitu sudah beres. Kakak keempat, pergi dan urus itu. Totalnya ada 1.080.000. Pukul semuanya dan berikan sisa 10.000 kepada ayahmu. 108 yuan sudah cukup. Jika kau berani mengambil $1 lebih, aku akan memotong salah satu jarimu. Silakan." Mendengar perkataan Tuan ketujuh, Kevin Ye hampir tersedak rokoknya sendiri. Yu Haoran menatap lurus ke depan, berpikir, "Ya Tuhan, ternyata ada cara seperti itu untuk menghapus kesalahan zaman ini, apa-apaan ini?" Menoleh, tetua ketujuh sekali lagi menatap Kevin Ye sambil terkekeh, "Tuan Muda Ye, apakah kau puas dengan diskon ini?" Kevin Ye mendengus pelan. Dari sudut pandang Yu Haoran dan Fang Minli, Kevin Ye telah diuntungkan, tetapi dari sudut pandang Kevin Ye sendiri, ia telah menderita kerugian besar. 1 juta yuan memang tidak ada apa-apanya bagi Kevin Ye saat ini. Tetapi setelah Tuan ketujuh memberinya diskon seperti itu, ia akan berutang padanya. Meskipun Kevin Ye bisa bersikap tangguh dan tidak membalas budi, itu bukan gaya Kevin Ye untuk melakukannya. 1 juta sebagai imbalan atas kebaikan Kevin Ye. Meskipun dia tidak puas dengan reaksi cepat dan cerdik dari tetua ketujuh, Kevin Ye masih melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, Xiaoqi, aku, Ye, akan mengingat kebaikanmu ini." Wajah tetua ketujuh langsung berseri-seri. Dengan kata-kata Kevin Ye, itu akan lebih berharga daripada 1 juta. Membuka mulutnya sekali lagi, tetapi tindakan ini terlihat jelas oleh tetua ketujuh, dan sebuah suara meledak di samping telinga Tuan ketujuh, "Aku dipanggil Kevin Ye, jika kamu menghadapi kesulitan di masa depan, kamu dapat pergi menemuiku di Linhai, dan anggap ini sebagai balasan atas kebaikanmu." Mendengar ini, Tuan ketujuh begitu tersentuh hingga dia hampir menangis. Dengan cepat, tetua ketujuh membuka mulutnya lagi dan berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu Tuan Muda Ye, apakah kamu berpikir meja yang kamu bawa juga akan didiskon?" Di hadapan seseorang seperti Kevin Ye, yang begitu kuat hingga tidak tampak seperti manusia biasa, tetua ketujuh ini tentu saja tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk menjilatnya. Namun, ekspresi Kevin Ye sangat dingin. "Tidak perlu, aku akan makan dan menghabiskan uangku sendiri. 4 meja lainnya tentu saja ada orang yang membayar tagihan." Mengatakan itu, Kevin Ye menoleh ke arah Yu Haoran dan tertawa dingin, "Benarkah, Yu Haoran?" Yu Haoran membenci mereka sampai-sampai giginya bergemeletup. Jika menggigit orang tidak melanggar aturan, Yu Haoran pasti ingin menggigit Kevin Ye. Makanan senilai 1 juta yuan di atas meja tiba-tiba menjadi 108 potong. Hampir semua siswa mendiskusikan masalah ini, dan ketinggian Kevin Ye di hati mereka naik ke tingkat lain, seolah-olah dia adalah dewa. Telah sangat menderita. Dia jelas telah menghabiskan uang untuk menjamu tamunya,
tetapi pada akhirnya, dia sekali lagi menjadi sasaran ejekan. Semua pusat perhatian telah diambil alih oleh Kevin Ye sekali lagi, jadi bagaimana mungkin Yu Haoran tidak membencinya? Meskipun dia membencinya, Yu Haoran tetap menggunakan uang itu untuk menggesek kartunya dan membayarnya pada akhirnya. Melihat puluhan ribu yang lenyap dalam sekejap, Yu Haoran tetap merasa sangat sedih. Ini adalah uang sakunya selama 1 semester. Lebih dari 50 siswa mengelilingi Kevin Ye seperti bulan yang dikelilingi bintang saat mereka berjalan keluar dari pintu depan restoran makanan laut. Dibandingkan dengan Kevin Ye, Yu Haoran tampak jauh lebih kesepian, hanya dengan Qian Zong dan Fang Minli di sisinya. Tuan ketujuh memiliki senyum menyanjung di wajahnya. Dia baru berbalik setelah mengantar Kevin Ye dan kelompok siswanya keluar dari restorannya. Tuan ketujuh, saya tidak begitu mengerti. Bahkan jika biaya hidangan kita lebih dari 100.000, bukankah itu terlalu? Apa yang kamu tahu? Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk memutar janggut di sudut mulutnya, terkekeh dan berkata, sekarang aku bisa melihat, bocah bermarga Ye itu jelas bukan manusia biasa, dia kemungkinan besar salah satu tokoh legendaris dari klan besar Laut Cina Selatan. Menghabiskan ratusan ribu untuk membangun hubungan baik dengan orang seperti itu, tidak ada salahnya. Mungkin kita bisa menyelamatkannya di masa depan, ini disebut modal Ventura, mengerti? Kakak keempat tampaknya masih mengerti, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya. Wajah tuan ketujuh penuh dengan kekecewaan. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Ini benar-benar seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi. Mereka yang menjelajahi dunia bawah akan memiliki hari ini dan tidak akan memiliki hari esok. Siapa yang tidak menginginkan asuransi jiwa? Tuan ketujuh hanya bersiap untuk hari hujan, tetapi yang benar-benar tidak diharapkan oleh Tuan ketujuh adalah bahwa kata-katanya segera menjadi kenyataan. Uang makanan beberapa ratus ribu yuan ini benar-benar telah menyelamatkan hidupnya. Mungkin saat itu, dia akan merasa beruntung atas persahabatan yang telah dia jalin hari ini. Bab 560 Belahan Dada. Menjelang pagi di bulan ketujuh, Laut Selatan tidak jauh lebih pelit daripada Linhai. Terutama di pantai ini, di mana pasirnya pun panas menyengat, apalagi bagi seseorang. Namun, ini adalah objek wisata, dan semua orang ingin mencoba berjemur. Kevin Ye menghabiskan sepanjang sore dikelilingi oleh 3 kelas gadis. Gadis yang lebih berani berdiri di samping, menemani Kevin Ye berjemur sambil mengobrol. Mereka yang sedikit malu sesekali akan menyapu mata mereka ke arah Kevin Ye, dan mengobrol di antara mereka sendiri sebentar sebelum terkekeh. Adapun Yu Haoran kita, terutama ketua kelas, kita tidak punya orang seperti dia. Mentraktir Yu Haoran makan tidak hanya tidak menaikkan posisinya di mata para siswa, bahkan telah mengirimnya ke jurang tak berdasar. Pada saat ini, di pantai, ada banyak orang yang bergumam sendiri, tetapi tidak ada yang mau bermain dengannya. Di samping Yu Haoran masih ada 2 jenderal yang sama, Qian Zong dan Fang Minli. Saat ini, suasana hati Yu Haoran sangat buruk. Dia tidak lagi tertarik bermain dengan berbagai proyek di tepi laut, tetapi hanya duduk di pantai dan bermain dengan pasir. Qian Zong sekali lagi tidak beruntung karena dipermainkan oleh Yu Haoran. Yu Haoran mengubur Qian Zong di dalam pasir, sambil memasukkan pasir ke tubuh Qian Zong, dia berkata, Kevin Ye sialan, aku akan menguburmu hidup-hidup, aku akan menguburmu hidup-hidup. Tuan Muda Yu, nanti kamu harus ingat untuk menarikku keluar, atau aku akan takut. Qian Zong memohon dengan suara berlinang air mata. Yu Haoran mendengus seolah-olah dia tidak peduli tentang itu, baiklah. Kamu harus tetap di dalam dengan benar untuk saat ini. Tidak punya tempat untuk melampiaskan perasaannya, Yu Haoran hanya bisa memperlakukan Qian Zong sebagai targetnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena kepahitan di hatinya. Dia hanya bisa membiarkan itu terjadi. Siapa yang membiarkan dirinya diinjak-injak oleh orang lain? Fang Minli, yang berada di samping, bahkan lebih kecewa ketika dia melihat pemandangan ini. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bagaimana memilih antara Yu Haoran yang mengabaikan dirinya sendiri dan Kevin Ye yang bersemangat. Entah mengapa, penampilan Kevin Ye yang tampan bagaikan matahari akan muncul di benak Fang Minli dari waktu ke waktu, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, ada orang lain di antara kerumunan siswa yang sedang bermain-main dengan tenang. Itu adalah pemandu wisata besar kami, Qin. Qin Yuxin mengenakan gaun pantai panjang, dia duduk di tepi laut dan diam-diam menatap garis pantai, dengan linglung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya atau keputusan apa yang telah diambilnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan begitu saja, sore itu berlalu dengan tenang.
Pukul 5.30 pagi, matahari belum juga terbenam. Akan tetapi, di ketiga kelas tersebut, lebih dari 50 siswa telah kembali ke tempat parkir tepat waktu dan berdiri di depan bus. Sebagai pemandu wisata, Kim Yuksin berdiri di depan kerumunan. Para siswa, tolong hitung jumlah orang di antara kalian. Lihatlah semua teman sekelas kita ada di sini. Ketika semua orang sudah di sini, kita akan pergi, kita akan kembali ke hotel. Semua orang melihat sekeliling, lalu saling memandang. Tiba-tiba, seseorang berteriak, di mana Qianzong, mengapa Qianzong belum datang? Kalimat ini telah menghantam wajah Yu Haoran yang kebingungan sepanjang hari. Yu Haoran dan Fang Minli saling memandang dengan ketakutan dan berteriak, Haoran, mungkinkah Qianzong masih terkubur di pasir? Apa yang kau katakan? Kau benar-benar mengubur orang yang masih hidup seperti dia di pasir. Mendengar itu, Kim Yuksin menjadi cemas, apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan? Yu Haoran awalnya tidak dalam suasana hati yang baik, tetapi ketika dia melihat seorang pemandu wisata yang buruk berteriak padanya, suasana hatinya menjadi lebih buruk. Apa yang kamu teriakkan? Kamu hanya menyembunyikannya di pasir dan lupa menggalinya. Apa masalahnya? Bajingan, untung saja kita menemukannya lebih awal, atau dia akan tenggelam dalam air pasang, tahu. Ketika saatnya tiba, kalian akan menjadi pembunuhnya. Ini pembunuhan, pembunuhan. Kim Yuksin berteriak sekuat tenaga, membuat Yu Haoran dan Fang Minli ketakutan hingga linglung, dan mereka tidak berani bersuara. Kim Yuksin mengatur emosinya, lalu buru-buru berkata, kemarilah anak-anak, cepatlah dan ikut aku ke pantai untuk menyelamatkan orang, kalian harus cepat. Aku akan pergi. Aku juga akan pergi. Dalam sekejap, belasan anak laki-laki mengikuti Kim Yuksin dan berlari menuju pantai. Kevin Ye adalah salah satu dari mereka, tetapi dia bukan salah satu dari mereka. Yu Haoran hanya berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Ketika Kim Yuksin membawa sekelompok anak laki-laki ke pantai, Qianzong secara ajaib telah berjalan keluar dari pantai. Seperti ini, dia duduk di tepi laut sendirian dan terisak pelan. Sosok punggungnya yang kurus sangat menyakitkan untuk dilihat. Semua orang berdiri sekitar selusin langkah dari Qianzong, dan melihat penampilannya yang menyedihkan. Tidak ada dari mereka yang mendekatinya. Pada akhirnya, Kevin Ye berjalan keluar dari kerumunan dan perlahan berjalan di belakang Qianzong. Kevin Ye tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Qianzong dan berkata dengan lembut, Qianzong, jadi kamu benar-benar di sini. Semua orang mencarimu. Ayo pergi, bas kembali ke hotel. Qianzong tiba-tiba menoleh dan melihat Kevin Ye. Qianzong sempat berpikir untuk meminta Yu Haoran kembali untuk mencarinya, atau meminta orang-orang di kelasnya untuk kembali mencarinya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan kembali mencarinya adalah Kevin Ye. Qianzong saat ini seperti anak kecil yang kesepian dan tidak diinginkan oleh siapapun. Ayo pergi. Lihat, semua orang menunggumu. Tanpa kata-kata yang meyakinkan dan meyakinkan, Kevin Ye hanya mengatakannya dengan suara lembut. Ketika Qianzong menoleh ke belakang dan melihat sekelompok anak laki-laki di belakang Kim Yuksin, yang semuanya mencarinya, emosi Qianzong meledak sekali lagi. Dengan dukungan Kevin Ye, Qianzong berdiri, dan berjalan ke depan semua orang selangkah demi selangkah, dan berkata dengan suara tercekat, maaf, aku telah membuat semua orang kesulitan. Tidak apa-apa, Qianzong, ini bukan salahmu. Itu benar, Qianzong, baguslah dia baik-baik saja, ayo kembali. Bagi yang lemah, semua orang akan bersimpati kepada mereka tanpa alasan, dan semua orang menghormati mereka demi hidup mereka. Jadi ketika mereka melihat Qianzong baik-baik saja dan dia menangis tak berdaya, mereka hanya bisa mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan tidak ada yang lain. Namun, mata Qianzong tanpa sadar menyapu kerumunan, namun dia tidak melihat sosok Yu Haoran. Hal ini menyebabkan hati Qianzong menjadi gelap dan dingin, seolah-olah titik beku telah jatuh di tubuhnya. Tidak ada yang bertanya bagaimana Qianzong berhasil keluar dari pantai yang terkubur. Selama Qianzong baik-baik saja, semua orang akan merasa tenang. Bas yang membawa lebih dari 50 orang memulai perjalanannya kembali. Sepanjang perjalanan, mobil itu sunyi. Kebanyakan orang lelah setelah seharian bermain. Adapun Kevin Ye, dia menyipitkan matanya dan tetap diam. Qianzong juga tidak bersuara, hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan duka, dan sedangkan untuk Kim Yuksin yang berada di depan kereta, dia menatap Momo, sesekali melirik ke arah Kevin Ye. Kemudian dia cepat-cepat mundur. Tak lama kemudian, bas kembali ke penginapan Shanghai. Setelah seharian bekerja keras, semua orang makan dan beristirahat dengan tertib.
Sang Ye, lantai 5, kamar Yu Haoran dan Qianzong. Setelah Qianzong kembali dari pantai, dia langsung kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur, sama sekali tidak peduli dengan Yu Haoran dan Fang Minli yang tampak canggung. Qianzong. Yu Haoran memanggil dengan lembut. Qianzong awalnya ingin menjelaskan semuanya dengan baik kepada Qianzong, tetapi melihat sikap Qianzong, Yu Haoran langsung kesal. Dia maju dan membalik selimut menutupi Qianzong. Qianzong, aku meneleponmu, kau tidak mendengarnya. Teriak Yu Haoran. Qianzong yang selama ini selalu pengecut, tiba-tiba menjadi marah setelah mengikuti Yu Haoran. Ia berdiri dan meraung, Yu Haoran, persetan dengan ibumu, jika kau berani mengatakan sepatah kata pun kepada ayahmu, aku akan membunuhmu jika kau tidak percaya padaku. Kedua mata Qianzong memerah, dan matanya yang merah menyala berkobar. Niat membunuhnya yang mengerikan segera mengguncang Yu Haoran dan Fang Minli. Yu Haoran dan Fang Minli sudah terbiasa dengan Qianzong yang seperti pesek. Jika Qianzong berbalik dan menjadi singa, Yu Haoran dan Fang Minli akan benar-benar menjadi takut. Fang Minli dengan hati-hati mendekati Qianzong dan berkata, Qianzong, jangan gelisah, jangan gelisah. Bukankah kita bertiga sudah mengatakannya? Kita akan selalu menjadi sahabatnya, dan lagi pula, Haoran adalah saudaramu yang terbaik. Jangan dengarkan orang lain yang punya niat buruk. Jika Fang Minli mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya sehari sebelumnya, dia pasti akan meneteskan air mata rasa terima kasih, tetapi hari ini. Mengenai kemunafikan Fang Minli, Qianzong hanya mendengus dengan nada meremehkan, saudara terbaik. Terima kasih atas kebaikanmu, aku, Qianzong, tidak layak. Aku, Qianzong, hanyalah seekor anjing di sisimu. Sungguh teman abadi yang menyebalkan, semua omong kosong. Teman-temanku akan menguburku hidup-hidup di dalam pantai, dan teman-temanku akan meninggalkanku dan pergi. Untungnya, ada orang yang datang untuk menyelamatkanku, jika tidak, bahkan jika aku tidak mati, aku akan dikuliti hidup-hidup. Semakin dia berbicara, semakin Qianzong tersedak, apakah kamu tahu keputusasaan seperti apa yang kurasakan ketika melihat gelombang laut? Perasaan seperti itu hanya selangkah lagi dari kematian. Saat dia mengatakan itu, Qianzong benar-benar membungkuk ke arah Yu Haoran dan berkata, terima kasih, Yu Haoran. Kaulah yang membuatku melihat betapa malunya hidupku sebenarnya. Namun, Yu Haoran, izinkan aku memberitahumu, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan berjalan di jalan yang sama denganku. Jika kau menindasku lagi, aku tidak akan semudah itu untuk diganggu. Karena ayah ini memiliki kehidupan yang buruk, aku mungkin juga akan membakarmu sampai mati bersama orang lain. Untuk hidup sampai mati, jika seseorang bahkan memiliki keberanian untuk mati, lalu apa gunanya mengambil langkah maju? Qianzong saat ini berada dalam kondisi seperti itu, teror semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Yu Haoran belum pernah lihat sebelumnya. Dimarahi oleh Qianzong dengan cara ini olehnya, hawa dingin mengalir di seluruh tubuh Yu Haoran, dan dia bahkan tidak memperhatikan Qianzong. Pada saat ini, Yu Haoran tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya, apa-apaan ini? Hari apa hari ini sampai dimarahi oleh gadis kecil Lanakin, dimarahi oleh Kevin Ye, dimarahi oleh pemandu wisata terkutuk itu, dan sekarang dimarahi oleh Qianzong, apakah aku melihat hantu?